selamat berjumpa kembali dengan saya Maruntun Sihombing dalam acara channel YouTube saya Pak Guru Channel. Hari ini teman-teman semoga sehat dan terus prima dalam melaksanakan aktivitasnya setiap hari. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang isu saat ini yang beredar tentang jabatan presiden selama 3 periode. Nah, pertanyaan kita saat ini adalah apakah memang dalam konstitusi kita, dalam undang-undang kita memperbolehkan presiden menjabat selama 3 periode? Jawabannya tentu teman-teman tidak ada undang-undang atau bahkan undang-undang dasar kita yang memperbolehkan, yang memberikan ruang untuk presiden menjabat selama 3 periode. Nah, teman-teman kita akan belajar sedikit tentang hukum tata negara kita, bahkan tentang regulasi-regulasi yang ada saat ini yang memang mengatur tentang jabatan presiden. Nah, kita akan lihat teman-teman. Nah, sebelum kita berbicara tentang regulasi atau peraturan yang mengatur tentang jabatan presiden selama 3 periode, nah, teman-teman perlu tahu juga, nah, presiden jadi 3 periode ini sebenarnya pertama sekali disampaikan oleh Pak Amin Rais, ya. Nah, Pak Amin Rais dia mengatakan ada skenario jabatan presiden jadi 3 periode. Wah. Nah, ini Pak Amin Rais ini kan mungkin teman-teman sudah kenal ya, bagaimana ketokohannya, bagaimana track recordnya, bagaimana profilnya, ya. Tapi kalau saya menilai bahwa pandangan Pak Amin Rais ini memang harus kita cermati secara cerdas dan harus kita cermati dengan bijak juga, ya. Nah, ternyata isu jabatan tiga periode presiden itu, ya, nah sudah terdengar sama Pak Jokowi. Nah, bahkan beliau mengatakan dalam beberapa stasiun TV, bahkan berita, dia bilang tidak ada niat sama sekali untuk menjadi presiden selama 3 periode, teman-teman. Begitu, ya. Artinya dari presiden sendiri dia tidak mengaminkan, bahkan dia tidak menyepakati adanya presiden selama 3 periode. Bahkan pernah saya baca dia bilang begini, bahwa orang yang menyampaikan ini bisa jadi dia cari muka, ya kan? Padahal mukanya sudah ada. Bisa jadi dia memang sengaja mau menjerumuskan Pak Jokowi ini. Begitu teman-teman, ya. Jadi makanya untuk itu harus kita cermati dengan bijak dan bijaksana. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia melihat ini bukan hanya secara kasat mata saja, tapi kita harus lihat landasan-landasan atau peraturan-peraturan yang memang mengatur tentang jabatan presiden ini. Nah, teman-teman, dalam konstitusi kita jelas tidak mengatur dan tidak memperbolehkan jabatan presiden sebanyak 3 periode, ya, melainkan hanya 2 periode saja, ya. Nah, 1 periode itu sebanyak 5 tahun, berarti kalau dia 2 periode berarti dia sudah menjabat selama 10 tahun. Teman-teman, kalau kita komparasikan, kita bandingkan memang dengan negara-negara yang lain, misalnya ada yang hanya 6 tahun, ya, ada yang hanya 8 tahun, ya. Nah, dalam pandangan saya, hemat saya melihat bahwa jabatan presiden selama 2 periode itu adalah jabatan yang paling ideal dalam memimpin bangsa dan negara kita Indonesia ini. Begitu. Hanya dalam jabatan yang singkat itu selama 10 tahun itu memang harus digunakan semaksimal mungkin. Begitu ya. Tidak dilakukan untuk mencari peluang untuk membangun dinasti misalnya, atau tidak dipakai untuk mencari materi untuk memperkaya diri sendiri, tetapi kalau yang 10 tahun dipakai untuk membangun rakyat secara maksimal, membangun bangsa dengan baik, maka saya pikir akan sangat efektif sekali, ya. Nah, kita akan lihat teman-teman apa landasan hukum, apa dasar hukum yang mengatur tentang jabatan
presiden selama 2 periode. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konstitusi kita ini jelas teman, di situ mengatur tentang jabatan presiden selama 2 periode. Nah, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, ya. Nanti kita akan lihat pasal berapa secara spesifiknya mengatur tentang jabatan presiden itu. Nah, teman-teman, dalam Undang-Undang Dasar kita ya tahun 1945 pasal 7 berbunyi seperti ini. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, teman-teman, di sini secara secara regulasi sudah jelas mengatur bahwa jabatan presiden ya itu selama 2 periode saja. Nah, begitu ya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Misalnya Pak Jokowi sudah memimpin selama 1 periode, ini kan yang kedua ya. Nah, maka selama 5 tahun dia memimpin, maka setelah itu sesudahnya, nah di sini dia dapat dipilih kembali. Nah, dapat dipilih kembali. Jadi kita bisa pilih lagi dia untuk jabatan yang kedua kali. Tapi kalau untuk yang ketiga kali dia kalau mencalonkan lagi tidak bisa lagi dan itu tidak diperbolehkan. Begitu ya. Nah, dalam jabatan yang sama. Nah, jadi dia hanya untuk 2 periode saja, teman-teman. Nah, kemudian selain konstitusi kita, ada juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 169 huruf N. Ya, bunyinya seperti ini. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Nah, ini adalah syarat-syarat bagaimana calon presiden ya ataupun wakil presiden kalau dia pengen mencalonkan diri, begitu ya. Jadi jelas sekali teman-teman dalam konstitusi kita, bahkan dalam undang-undang kita tidak memperbolehkan jabatan presiden dan wakil presiden selama 3 periode, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya memang adalah apakah undang-undang ini, apakah undang-undang dasar kita bisa dirubah, apakah bisa diamandemen? Jawabannya adalah bisa, begitu ya. Nah, kalau lembaga yang berhak, yang berwenang untuk mengamandemen undang-undang dasar kita, konstitusi kita, yaitu siapa? Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, teman-teman MPR. Nah, itu jelas ya dalam pasal 7 dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah ya. Nah, ini berwenang mengubah ya. Jadi kalau namanya mengubah berarti dia mengubah isi dari pasal-pasal yang ada dalam undang-undang dasar itu, begitu ya. Kemudian kalau mereka sudah mengubah, mereka lagi yang akan menetapkan kembali ya. Nanti mereka akan bersidang, nanti mereka akan mengamandemennya, setelah itu mereka akan menetapkan kembali, begitu. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa undang-undang dasar kita sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Jadi kalau ada memang wacana ya atau ada isu yang pengen mengamandemen undang-undang dasar kita yang kelima, nah hal itu bisa saja terjadi, begitu ya. Tergantung dari kesepakatan nanti di MPR bagaimana dengan lembaga eksekutif yaitu presiden, apakah memang ada kesepakatan di antara kedua lembaga ini. Kalau memang ada, maka bisa jadi dan otomatis itu sudah pasti terjadi akan ada amandemen undang-undang dasar kita yang kelima, begitu ya. Nah, saya pikir teman-teman ini yang bisa saya bagikan untuk kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita sebagai warga negara harus cerdas, harus bijak menyikapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam bangsa dan negara kita saat ini. Artinya, sekali lagi, bahwa jabatan presiden selama 3 periode yang dilontarkan oleh beberapa pihak, saya pikir itu adalah isu-isu yang tidak berdasar, ya. Kemudian hanya bagian dari provokasi misalnya, ya. Tetapi kalau nanti pun ada misalnya amandemen yang kelima, sesuai dengan kesepakatan di MPR dengan lembaga eksekutif presiden misalnya, maka bisa jadi itu terjadi, teman-teman. Begitu.
Tetapi jujur saya sebagai warga negara Indonesia, saya tidak setuju kalau diadakan untuk amandemen yang kelima. Harapan saya adalah bagaimana kita saat ini fokus untuk membangun bangsa dan negara ini. Jangan misalnya kita ribut masalah-masalah jabatan ya, jangan kita ribut masalah-masalah yang tidak uh, menyangkut kepentingan publik begitu ya. Saat ini fokus saja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu bisa teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kita hari ini. Saya minta teman-teman di akhir channel ini, di akhir acara ini bisa untuk like, subscribe dan komen ya untuk perkembangan channel YouTube saya. Itu yang bisa saya bagikan. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.